Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama simak sambutan dari Ketua Umum IKPLN, Bapak Bambang Praptono, dan nanti sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi. Kepada Pak Bambang Praptono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Anton, Dirut DPPLN dan jajarannya, para pembicara, Bapak Ruli Fazri, Bapak R. Sumitro, dan Ibu Ratu Irma Maulani yang akan menyampaikan paparannya dalam rangka program ini. Teman-teman IKPLN seluruh Indonesia, daerah dan cabang yang hadir dalam acara ini, teman-teman IKPLN Pusat yang hadir bersama kita, dan para hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, berkah dan ridhonya pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bermuka dan bersilaturahim secara virtual dalam acara UMKM Talk Series keempat. Dan mengikuti tradisi sebagai pembuka, akan saya awali dengan pantun pembuka. Pergi ke UMKM seri 4 IKPLN di hari Rabu. Supaya IKPLN Indonesia senantiasa tumbuh kembang. Cakep. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, sukses, dan tumbuh berkembang. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahim, bagi informasi, memotivasi, dan sharing knowledge dalam rangka program pengembangan bisnis IKPLN Indonesia. Maksud dan tujuan dari pertemuan Talk UMKM seri keempat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tri Laksono Sunu ini, selain menjadi ajang silaturahim, juga menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh para entrepreneur, pengusaha besar, menengah, kecil yang telah berhasil dilakukan oleh para senior IKPLN, juga info adanya pantauan dan pengelolaan rumah BUMN, serta materi rencana sertifikasi kompetensi pada tahun 2003. Program UMKM Series IKPLN diharapkan menjadi program yang terus ditumbuh kembangkan di lingkungan kita sendiri dan bisa dikembangkan kepada teman-teman PLN yang masih aktif saat ini, karena saya yakin bahwa teman-teman IKPLN banyak mempunyai specific knowledge dan pengalaman yang berharga yang sangat diperlukan bagi teman-teman IKPLN untuk PLN yang sedang menghadapi tantangan transisi energi yang dengan tantangan penuh dengan uncertainty. Tapi kita yakin bahwa dengan sinergi dan kebersamaan kita dalam lingkungan PLN dan IKPLN dalam kerangka 4 pilar, kita bersama bisa jaya, maju, sejahtera, dan bermartabat. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan, di mana UMKM Series itu dilaksanakan pada tanggal 8 Maret, series kedua dilaksanakan tanggal 6 Juli, series ketiga dilaksanakan 6 Desember, dan series keempat dilaksanakan pagi hari ini. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh di PLN Group, dan tentunya lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Tri Laksito Sunu
dengan timnya atas kerja kerasnya untuk menjaga acara UMKM Talk Series ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia pada pagi ini, pada saat yang baik dan berbahagia ini, kami dari KPLN Pusat sangat mengapresiasi kepada teman-teman jajaran pengurus KPLN Pusat, daerah, dan cabang atas inisiatif untuk mengadakan acara ini dalam usaha memberikan sharing pengalaman usaha khususnya dalam bidang UMKM yang sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Bila memungkinkan, acara ini dapat juga di-share dengan teman-teman di KPLN seluruh Indonesia yang kebetulan tidak hadir pada kesempatan kali ini via media IKPLN, terutama adalah IKPLN TV YouTube yang sudah dimiliki oleh KPLN. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, acara ini sejalan dengan program IKPLN Pusat dalam mensosialisasikan program-program knowledge management dan knowledge dan experience sharing sebagai carrier kedua yang dapat ditekuni sehingga teman-teman tetap dapat berkarya, bersemangat, dan sehat dan sejahtera. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini dalam memasuki karir kedua para senior PLN. Semoga kita semua selalu dalam karunia kesehatan, keberkahan, serta tetap bersemangat dalam berkarya kembali dan senantiasa berbahagia bersama keluarga dan Amin. amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dengan UMKM-nya yang ada justru dapat bertahan hidup dan bertumbuh selama masa pandemik. Sampai saat ini terkait dengan komitmen dari pemerintah melalui Kementerian BUMN yang terus mendorong pengusaha-pengusaha mikro dan kecil untuk terus maju belajar dan mengembangkan usahanya dengan dibantu antara lain melalui rumah BUMN serta adanya program TJSL dari perusahaan sebagai nama lain dari CSL PLN. Dengan adanya komitmen yang begitu besar dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, diharapkan para anggota IKPLN yang ada di daerah-daerah dapat memanfaatkan secara maksimal kesempatan yang baik melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikenal sebagai TJSL, yaitu kegiatan pendidikan, lingkungan, dan UMKM. Perlu saya sampaikan bahwa sudah banyak anggota IKPLN yang telah sukses mengembangkan usahanya di daerah-daerah, itu perlu kita dorong lagi untuk dapat lebih berkembang dengan sharing berpengalaman sehingga semakin banyak dari para anggota IKPLN dapat mencontoh mengikuti usaha yang telah berhasil dari kerabat sesama anggota IKPLN. Kami IKPLN juga telah bekerja sama dengan STT untuk melakukan sertifikasi kompetensi pegawai, sertifikasi kompetensi teknik tenaga listrik. Sertifikat ini sangat tujuan membekali kompetensi bagi anggota yang masih berminat kerja kembali di bidang ketenaga listrikan sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pelaksanaan Sertifikasi atas kerjasama antara IKPLN, YPKPLN, dan STT, PT STT. Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu disampaikan, karena ini baru saja dikeluarkan. Adanya Kepdir PLN nomor 0012.E/dir-2023 sebagai pengganti Kepdir PLN nomor 022 tahun 2022 terkait dengan standar prosedur pengadaan barang dan jasa. Nah, di mana intinya IKPLN, DPPLN, dan YPKPLN serta afiliasinya dapat ditunjuk langsung oleh PLN, anak perusahaan PLN dan afiliasinya. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa dapat ditunjuk langsung oleh PLN, anak perusahaan PLN dan afiliasinya. Sehingga dalam hal ini bendera IKMAS sebagai anak perusahaan IKPLN telah dibentuk
dipersiapkan dan dilengkapi perangkatnya untuk siap menghadapi era ini. Untuk ini diharapkan seluruh jajaran di KPLN daerah dan cabang dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman IKPLN semuanya. Sehingga dan juga perlu saya sampaikan pada tanggal 14 Juli 2023 telah ditandatangani kesepakatan PLN Incorporated di Bali. Jadi seluruh jajaran IKPLN anak perusahaan afiliasinya dengan DPPLN, YPKPLN, dan IKPLN akan bergabung bersama untuk saling bekerja sama mengembangkan potensi masing-masingnya, di mana pada kesempatan itu telah ditandatangani MOU IKPLN dengan PT GSP sebagai anak perusahaannya DPPLN yang pada pagi ini pada kesempatan pertama akan menyampaikan caranya bagaimana bentuk kerjasama itu akan dilakukan pada intinya. Dan terima kasih tentunya Pak Aruli Fasri, mewakili PT GSP yang akan menyampaikan kesempatan pertama. Dan juga kami telah berkomunikasi dengan Direktur Operasi, Direktur Pemasaran dari Icon Plus yang rencananya akan bekerja sama untuk memperluas jaringan internet Icon Plus. Karena memang disadari bersama bahwa IKPLN Indonesia mempunyai suatu kekuatan yang bukan main dengan jumlah anggota sejumlah 46.300 plus minus. Nah, sehingga dengan kekuatan ini kita akan terus berdayakan ya, karena kita yakin teman-teman ini punya kemampuan sehingga kita bisa juga memajukan dalam rangka PLN Incorporated ini usaha-usaha yang ada dalam lingkungan PLN. Dan mudah-mudahan ini teman-teman IKPLN di seluruh Indonesia mendukung program ini untuk tentunya kesejahteraan kita bersama. Bapak-bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan perlunya tata kelola penguatan organisasi pemberdayaan sumber daya manusia yang mencakup struktur organisasi dan pendataan anggota. Selain itu perlu dilakukan pembenahan tata kelola, kepatuhan hukum, pola bisnis, pola keuangan, tata kelola, persuratan dan pengarsipan. Kami perlu secara konsisten untuk membenahi tata kelola ini agar organisasi PLN bisa dikelola dengan kaidah-kaidah governance dan kaidah-kaidah organisasi modern. Dan pada saat ini masih atas kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai skill, pengetahuan di bidang kelistrikan masih banyak. Oleh karena itu, saya menghimbau agar pengurus IKPLN daerah dan cabang dapat mencari informasi terkait dengan kebutuhan kompetensi masing-masing peluang usaha di daerahnya. Sementara di sisi lain, kita, para anggota IKPLN yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi dapat dimanfaatkan, sehingga para anggota IKPLN yang sudah mengikuti sertifikasi dari IKPLN ini dapat termanfaatkan dengan baik, dan diharapkan kepada semua ketua IKPLN daerah dan cabang agar dapat aktif mencari informasi serta berkoordinasi dengan unit PLN setempat untuk membantu para anggota IKPLN yang memang mempunyai jiwa entrepreneurship. Bapak, Ibu, para hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih pada DPPLN, YPKPLN yang senantiasa mendukung program kerja IKPLN dengan baik hingga saat ini, dan saya juga mengucapkan kepada panitia yang telah menyiapkan acara pertemuan berkala ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKPLN daerah dan cabang yang telah menindaklanjutkan program kerja IKPLN, melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi para anggota dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang baik antara anggota juga dengan IKPLN pusat. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari masa. Semoga kegiatan pertemuan UMKM Talk Series ini dapat berlangsung semakin baik dengan memberikan informasi terkini dan
libatkan seluruh pengurus dan anggota IKPLN Indonesia untuk mewujudkan IKPLN yang lebih sejahtera. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita rencanakan dan laksanakan ini merupakan bagian dari ibadah dan amal soleh kita bersama yang tentunya diharapkan dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa dan permohonan kita semua didengar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar supaya PLN tetap jaya sebagai jantungnya Indonesia dan pilar tetap sejahtera. Mari kita silakan dengan semangat yel-yel. Mungkin kami bacakan, terus kami harapkan teman-teman untuk mengulangi. PLN jantungnya Indonesia tetap jaya. Jantungnya Indonesia tetap jaya. Pilar sejahtera. 4 pilar sejahtera. Dan selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan kami tutup dengan pantun penutup. Ibu kota namanya Jakarta. Cakep. Cakep. Apa namanya Surabaya. Cakep. Jika teman-teman IKPLN banyak yang berwira swasta, Cakep. Cakep. IKPLN akan bermartabat, jaya, dan berdaya. Amin. Amin. Mantap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara UMKM Talk Seri keempat IKPLN Pusat secara resmi dinyatakan dibuka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.